또 좋아. 이건 나. 하지 마. Berlanjut ke episode 10, di mana Park yang sudah menculik Haijo kemudian menghubungi si pengancam untuk bertemu di tempat si pemancing, dengan menunjukkan foto Haijo yang sedang pingsan. Namun, Park yang selama ini sudah bekerja sama dengan si pengancam, tiba-tiba malah menyerang si pengancam dengan sebuah tongkat. 속인 건 너지? 들켰네. Dan selama ini Park sudah memantau semua pergerakan Paikseon, sampai suatu hari dia menemukan sebuah fakta, yaitu si pengancam ternyata adalah Paikseon yang asli, anak kandung dari ketua Baek dan istrinya yang dikabarkan sudah meninggal sejak lama. 뉴스에서 Dan siapakah Paikseon yang sekarang? Dan terjadilah gelut antara mereka berdua, sehingga Park yang sudah kalah ditemukan oleh Paikseon di dalam sebuah tas dengan kondisi yang semakin parah. Si pengancam pun berusaha untuk menculik Haijo, namun Haijo yang sudah sadar berusaha melawan sehingga inilah yang terjadi. Dan akhirnya Paikseon pun mengetahui bahwa si pengancam adalah Paikseon asli yang dulu hendak dihabisi oleh kakeknya di danau tersebut, dan malah dibiarkan hidup oleh si pemancing dengan dititipkan di sebuah panti asuhan. Malang bagi Park yang harus terluka karena berusaha menyelamatkan Paikseon dan juga Haijo. 그럼 홍이주도 나. Dan dia mengakui bahwa dia sudah bersekongkol dengan si pengancam untuk balas dendam kepada Paikseon yang telah menghabisi kakaknya. Dan dia juga yang sudah mendorong Haijo dari tebing waktu liburan. Namun dia sadar bahwa selama ini dia salah orang dan sudah dimanfaatkan oleh Paikseon yang asli alias si pengancam. Sebelum kejadian di Nahas itu, si pengancam sempat bertemu dengan ibu kandungnya, dan masih membekas dalam ingatannya akan perlakuan keji yang sudah dilakukan oleh kakek kepadanya. Tetapi, ibu dan ayahnya hanya ingin dia tetap hidup dengan cara menangkap dan mengurungnya supaya publik tidak tahu. Namun itu gagal. Setelah kejadian itu, Park Do-jae ditangkap dan menjadi tersangka atas kejahatan yang dia lakukan dan bekerja sama dengan si pengancam. Untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat, Paikseon meminta kepada Park untuk jujur tentang semua yang dia ketahui terkait si pengancam. 미등록자일 확률이 높은 것으로 전해졌습니다. 날 비난할 자격 없는 것 같은데. 당신도 Dan Park pun sangat menyesali atas apa yang telah dia perbuat kepada Paikseon dan Hong Haijo. 놀아놨으니까. 허무하고 창피해서. Sementara itu, polisi berhasil menemukan sejumlah bukti terkait kejadian belasan tahun lalu di panti asuhan. Di saat Sangwoo sedang bersama dengan Yuri, dia mendapat telepon dari Paikseon untuk melihat barang bukti yang ditemukan polisi, untuk dapat memastikan semua barang tersebut memang milik para korban. 또 해킹을 해왔던 걸로 보입니다. 그걸 여보세요? Hubungan Sangwoo dan Yuri pun menjadi semakin akrab. Di tempat lain, In-a yang mengetahui Paikseon yang asli masih hidup menjadi sangat kaget dan tak percaya apa yang dia dengar. 그 뒷모습보다 훨씬 키가 이제야 수수께끼가 풀. Di tengah percakapan In-a dan Haijo, ibu Haijo datang untuk memarahi Haijo tentang kondisi yang Haijo alami. Karena sudah capek diintervensi ibunya, Haijo pun memilih memberontak dan melampiaskan apa yang selama ini dia pendam. 그건 사랑이 아니었어. 너? 엄마도 날 사랑해 줄 줄 알았어. 근데 나쁜 년. 내가 지를 어떻게 키웠냐. Pada saat Paikseon pulang ke rumah, tiba-tiba Haijo mengubah suasana rumah menjadi romantis dan menunjukkan perjanjian mereka saat menikah. Haijo pun akhirnya mengetahui kalau dia dan Paikseon memang aslinya sudah berjodoh sejak dulu karena mereka saling memilih karena cinta dan bukan menjadi pengganti. 나 이제 그 말이 무슨 뜻인지 알겠어.
읽을 필요 없어. 이것만 기억하면 돼요. Haijo pun kemudian tahu kalau Paikseon suaminya bukanlah anak kandung ketua Baek dan istrinya. 난 훨씬 더 전부터 우리 결혼 소양문이에요. Dan adegan selanjutnya tidak saya tampilkan, karena pasti akan kena pembatasan usia oleh pihak yang berwenang. Kalau mau lihat, lihatlah film aslinya. Dan ternyata, salah satu korban dari si pengancam yang dia habisi waktu di panti asuhan adalah kakak kandung dari Park Do-jae. Namun si pengancam malah memanfaatkan kejadian tersebut dengan menuduh Paikseon yang sudah menghabisi kakaknya. Kecelakaan yang menimpa In-a dan Haijo di masa kecil ternyata sudah diketahui oleh ayah In-a. Dan yang melakukan semua itu adalah ketua Paik, kakek dari Paikseon. 협박범 잡는 건 어떻게 되고 있어? Setelah itu, ayah In-a datang ke tempat acara peringatan kematian ketua Paik dan mengancam ketua dengan sebuah senjata atas apa yang terjadi terhadap keluarganya. Di tengah kekacauan itu, Haijo kemudian menghilang dari keramaian. 회장님. Di saat Paikseon sampai di tempat tersebut, barulah dia mendapat telepon dari si pengancam bahwa dia telah menculik Haijo, yang nantinya akan dia jadikan Haijo sebagai sandera dan istrinya. 당신 안 해. 나 이제 잘 알아. 내가 당신을... Namun, melihat Paikseon terus-terusan mendapat masalah yang tak kunjung habis, Haijo nekat menabrakkan mobilnya sampai jatuh ke sebuah sungai. Itu dia lakukan karena rasa sayang terhadap Paikseon suaminya. Tiba di tempat kejadian perkara, di mana wartawan sudah merilis sketsa wajah pelaku dan mereka berdua belum ditemukan. 범인의 몽타주를 공개하고 긴급 수배에 나섰으며 Karena Haijo belum ditemukan, Paikseon untuk pertama kalinya mengumumkan kepada publik bahwa dia sudah memiliki seorang istri yaitu Hong Haijo. 범죄 사건 제 것이 아닙니다. Dan dia meminta bantuan kepada siapapun untuk mencari informasi tentang keberadaan Hong Haijo. Dan dia juga mengakui bahwa dia bukanlah anak kandung ketua Baek dan istrinya, melainkan anak angkat. 그동안 저를 살해 위협해왔던 협박범에게 배그용 대선 후보의 아들이 Terkejutlah semua orang yang selama ini tidak tahu bahwa Paikseon dan Haijo adalah sepasang suami istri yang sah. 검은 구두 차림에 긴 생머리를 하고 있음에 부탁드립니다. 제 아내를